Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan yang coba disinggung terkait program Jokowi, apa lanjut atau tetap dengan keinginannya ataupun programnya sendiri. Nah, menohok jawaban dari Anies malah bongkar janji Ahok yang tidak beres saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini menarik terkait kelanjutan ya, kalau Anies nanti jadi RI 1. Ini sesuai yang dilansir oleh populus.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populus Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan disinggung mengenai keraguan PDIP soal deklarasi dirinya sebagai capres di pemilu 2024 mendatang. Anies dinilai tidak akan melanjutkan program yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo Jokowi. Sikap Anies ditanyakan oleh Karni Ilyas selaku pemandu acara terkait komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah berjalan di pemerintahan saat ini. Mas Anies akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, tapi ada yang meragukan. PDIP mengatakan apakah waktu dia jadi Gubernur DKI apa yang direncanakan Jokowi dia lanjutkan, ya, tutur Karni Ilyas dilansir dari suara.com pada Jumat. Kemudian Anies menjawab hal tersebut sudah dibuktikan dirinya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ia menyebut jika Jokowi mempunyai kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Bukit Duri hingga Kampung Akuarium sebelum akhirnya lanjut naik menjadi Presiden Republik Indonesia RI. Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur dia punya kontrak dengan warga Tanah Merah. Beliau punya kontrak dengan kontrak politik dengan warga Tanah Merah, kampung di sana tentang penataan kampung, ungkapnya. Dan ketika saya menjadi gubernur, kontrak politikku saya laksanakan. Saya mau tuntaskan. Kenapa? Karena ini adalah janji seorang gubernur, tutur Anies. Selain itu, ia juga menyinggung soal gubernur sebelum dirinya yang malah tak melanjutkan kontrak politik Jokowi usai naik menjadi kepala negara. Walau tak menyebut orangnya, yang dimaksud Anies adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan saya teruskan kontrak itu, malah gubernur sebelum saya tidak menghormati kontrak-kontrak itu, tuturnya. Bukti Duri dicek pada Bukit Duri, Kampung Akuarium. Betapa komitmen Pak Jokowi pada masyarakat kampung Jakarta yang begitu kuat oleh penerus persis sesudah Pak Jokowi tidak dilaksanakan. Malah kampung-kampung itu dibongkar, digusur. Nih, saya beri contoh konkret nih, tutur Anies. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kelanjutan ataupun apa yang akan dilakukan oleh Anies jika nanti jadi RI 1. Nah, ini penting ya, dan sudah disampaikan oleh Anies bahwasanya semuanya itu bisa dilihat dari rekam jejak ya. Itu selalu yang disampaikan oleh Anies terkait ketika ditanya tentang program-program apa, apakah Anies itu nanti akan melanjutkan ya. Yang paling fenomenal adalah proyek infrastruktur IKN atau tidak ya, termasuk juga program-program Presiden Jokowi yang lain ya. Dan ini juga penting mengingat semua proyek yang dijalankan ya semua memakai APBN, dan kalau salah dalam langkah ya sama seperti saat ini gitu ya. Sama seperti saat ini kondisi yang paling fenomenal yaitu bagaimana proyek kereta cepat ya yang salah dalam perhitungan langkah, dan ini juga salah dalam hal ya ingkar terhadap komitmen awal, yaitu bahwasanya komitmen awal untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu komitmen awalnya hanya dibiayai non APBN ya atau melalui investasi asing ya. Ternyata ya yang terjadi saat ini ketika banyak terjadi pembengkakan biaya, akhirnya tujuan akhirnya yaitu dimana lagi kalau tidak mendapatkan tambahan anggaran dana untuk kereta cepat melalui APBN. Nah, ini permasalahan serius ya, mengingat kondisi ekonomi di negeri ini ya masih carut marut dan ekonomi masih lesu, ditambah lagi dengan
eh, apa namanya praktek KKN, korupsi kolusi nepotisme yang saat ini sedang ramai dibongkar dan menjadi isu serius di negeri ini, ya, yang menyebabkan ya the common enemy, musuh bersama ini malah mencoba pihak Cina sebagai kontraktor kereta cepat ya justru meminta jaminan ya. Ini permasalahan serius bahwasanya saat ini negeri ini sedang sakit dalam segi ekonomi, tetapi tetap memaksakan ya yang itu justru akan ya menjerumuskan kepada bahaya debt trap ya, jebakan utang. Nah, kalau kita melihat fenomena debt trap yang sudah terjadi yang dilakukan oleh Cina ya, banyak sekali ya. Di antaranya yang terjadi fenomenal adalah Sri Lanka. Sri Lanka adalah kota kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam dan mayoritas pendapatannya dari pariwisata ya, dilakukan tuh pinjaman yang sifatnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di sana. Dan kembali lagi ya, utang yang dipinjamkan itu ya bagaimanapun tidak akan pernah bisa kembali ya dan terwujud. Akhirnya Sri Lanka tidak bisa mengambilkan utang ya, dan akhirnya ya bangkrut, tidak mempunyai sumber daya alam untuk mengembalikan utang tersebut. Nah, sebenarnya Indonesia juga sudah pernah mengalami kegagalan dalam bantuan debt trap tersebut ya, utang Cina, yaitu pembangunan Bandara Kertajati ya, yang dahulunya itu digunakan ya rencana untuk bandara, tetapi pada pelaksanaannya zonk ya, hanya menjadi bengkel pesawat ya, dan akhirnya mau tidak mau ya anggaran yang begitu besar ya tidak bermanfaat atau unfaidah. Nah, sayangnya ini tidak dimasukkan terhadap ya tindak pidana korupsi ya, karena di situ sudah ada kerugian keuangan negara ya, yang semuanya untuk membangun bandara ternyata ya pada pelaksanaannya jatuh ataupun berubah menjadi bengkel pesawat yang tentu saja itu merugikan keuangan negara. Nah, ini berbeda kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah civil society. Nah, sekarang bagaimana dengan IKN yang coba untuk terus ditanyakan kepada Anies ya. Nah, Anies memang melihat ya, nah kita memang juga sering menyampaikan ya, semua kerja Anies itu bisa dilihat dari rekam jejak pada saat menjadi gubernur, itu yang juga sering disampaikan, dan dia menyampaikan ya yang paling penting adalah rekam jejak daripada visi misi, karena visi misi itu bisa dicatat, ditulis, tetapi belum terwujud. Tetapi rekam jejak sudah terwujud dan bisa dinilai ya ketika pejabat itu sudah bekerja di waktu yang lampau. Nah, itu juga disebutkan oleh Anies. Anies sudah mewujudkan beberapa janji ataupun pembangunan di Kampung Akuarium ya, dan pembangunan di wilayah Jakarta yang lain, yang itu disampaikan oleh Anies bahwasanya dia lakukan ya untuk melanjutkan, termasuk juga mengurusi urusan rakyat warga DKI Jakarta yang tidak dilakukan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Ahok ya. Jadi apakah kerugian Anies kedepannya Anies diragukan ya untuk melanjutkan ya pembangunan yang sudah dilakukan oleh Jokowi ya. Ini juga pertanyaan yang nanti yang hanya bisa dijawab oleh Anies sendiri gitu ya, termasuk juga IKN yang juga sebenarnya sudah disampaikan ya, kalau undang-undangnya sudah ada berarti sudah menjadi kewajiban untuk jalankan ya. Tapi juga kembali lagi ya, ketika segala sesuatu yang sudah dijalankan atau dibangun atau direncanakan oleh Presiden Jokowi ya, kalaupun itu merugikan ya keuangan negara yaitu APBN, ya harus dikritik gitu ya, karena sekarang ya rakyat dapat apa gitu ya,
karena rakyat sudah membayar pajak ya, terus ditagih dengan berbagai macam pajak, dan akhirnya termasuk juga IKN, termasuk juga kereta cepat ya. Nah, itu belum bisa memenuhi ekspektasi publik ya. Bagaimana nanti jika kereta cepat itu jadi ya, apakah akan dipakai ya? Ya kemungkinan ya akan sulit ya, karena biayanya pasti akan membengkak ya. Biayanya biaya keretanya pasti akan mahal ya, dan orang-orang tertentu saja yang akan bisa menikmati tersebut. Nah, sedangkan untuk Jakarta Bandung ya, itu adalah jarak yang sangat pendek ya, kalau untuk dilakukan pembangunan kereta cepat di situ. Beda kalau pembangunan kereta cepat itu antara Jakarta dan Surabaya, yang memang perlu pembangunan kereta cepat untuk memperpendek jarak yang begitu jauh. Nah, ini kemungkinan akan dilihat gitu ya. Tapi kalau memang kita melihat track record Anies ya, akan terus dilihat ya. Banyak sekali ya juga program Anies yang bisa dinilai oleh publik, ketika itu tidak menguntungkan oleh publik itu akan dihentikan ya, sama seperti proyek reklamasi yang dihentikan oleh Anies. Dan ini juga akan dilihat ketika nanti Anies benar-benar memenangkan kontestasi Pilpres 2024, apakah akan melanjutkan program Jokowi ya. Nah, selagi ya itu sangat merugikan ya, misalnya kereta cepat ya. Nah, semua publik melihat bahwasanya kereta cepat itu adalah proyek yang gagal total ya, dari segi perencanaan ya, termasuk saat ini yang biayanya membengkak, dan kemungkinan untuk BEP itu akan sangat lama gitu ya. BEP itu akan sangat lama, dan tentu saja ya untuk praktiknya lebih baik memang dihentikan ya, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Nah, ini ke depan ya kita akan lihat apakah Anies itu benar-benar melanjutkan ya. Kalau secara standar, ketika proyek itu benar-benar menguntungkan bagi rakyat ya, kemudian dananya ada, anggarannya tersedia, maka bisa saja harus dilanjutkan. Tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang ya, dan pembangunan atau proyek ya infrastruktur itu tidak mumpuni karena anggarannya terbatas, ya harus dihentikan ya, dicari alternatif lain, dan penggunaan anggaran itu lebih kepada yang bisa memberikan keuntungan. Nah, selanjutnya memang hal-hal yang harus dituntaskan Anies ya untuk saat ini ke depan itu banyak sekali PR, dan harus cuci tangan di piring yang sangat kotor. Tidak hanya infrastruktur, terutama kita harus melihat bagaimana IPK itu juga harus diperbaiki ya. IPK, indeks persepsi korupsi kita yang sangat merosot ya, bahkan terjun bebas, yang semulanya 40 ya, ada perbaikan ya. Yang semulanya peninggalan SBY itu 34, kemudian ada peningkatan yang signifikan yaitu 40, tetapi tahun ini justru merosot ya ke angka yang paling sama seperti peninggalan SBY yaitu 34 gitu ya. Jadi sama wae gitu ya, sama saja. Dan ini ke depan akan menjadi PR yang berat ya. Di samping juga bagaimana meningkatkan daya beli ekonomi kita ya, daya beli ekonomi kita yang saat ini lesu, dan UKM banyak yang tutup dan lain sebagainya. Jadi memang PR Anies sungguh luar biasa mantap, dan ketika ada hal yang memang proyek-proyek yang mangkrak dan tidak menguntungkan, ketika itu tidak menguntungkan bagi rakyat, ya harus dikritik ya, termasuk juga Anies. Karena ingat bahwasanya APBN itu adalah semua adalah uang dari rakyat gitu ya. Mayoritas APBN itu dari pajak, dan sekarang ya hampir 80% lebih ya penerimaan APBN itu dari pajak ya. Jadi kita tunggu saja ke depan ya tentang kiprah Anies
terkait kelanjutan Jokowi dilanjutkan apa tidak. Kalaupun itu tidak menguntungkan, ya harus dikoreksi dan harus dikritik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.